Shalom Bapak Ibu, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kembali kami akan melandasi hari ini dengan firman-Mu. Mohon pengertian dari Roh Kudus. Dan mampukan kami menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Kejadian 3 ayat 12 dan 13. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah dosa merusak hubungan suami istri. Karena itu jangan tertipu lagi. Nah saudara, Tuhan membentuk keluarga atau suami istri dalam kekudusan serta dalam keindahan. Suami istri itu adalah satu. Kesatuan yang dimaksud adalah kesatuan kekal, rohani, bahwa hanya maut yang dapat memisahkan. Di dalam Matius 19:4 dan 6 dikatakan apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Itu sebabnya Allah memberkati dan menguduskan mereka. Dan pada saat itulah ketika mereka telah menjadi satu dalam pernikahan atau keluarga Allah, maka suami tidak lagi berkuasa atas dirinya sendiri melainkan istrinya. Demikian juga istri tidak dapat berkuasa atas tubuhnya sendiri melainkan suaminya. 1 Korintus 7, 3-4. Sebab dalam Kejadian 2:23b mengatakan bahwa perempuan itu Hawa itu dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Maka berdasarkan kebenaran inilah mengandung arti bahwa ketika suami istri saling menyakiti, saling melukai, itu sama artinya dengan mereka saling menyakiti dan melukai diri mereka sendiri. Dan tema kita, dosa merusak hubungan suami istri, maka pertanyaannya, dari manakah dosa itu masuk? Dan dari manakah dosa itu merusaknya? Jawabannya yang pertama adalah dari suami istri yang tidak mau bersatu. Ayat 24. Alkitab sudah katakan bahwa supaya baik maka manusia itu jangan hidup seorang diri saja. Karena tidak baik, maka solusi yang tepat untuk itu adalah mereka harus bersatu. Itulah yang menjadi jawabannya. Dan dari mana dosa itu masuk merusaknya? Yang kedua, dari suami istri yang tidak menjalankan peran dan fungsinya dengan benar. Adam sebagai suami atau imam tidak tegas melarang perempuan itu untuk taat pada perintah Tuhan. Sedangkan Hawa sebagai istri tidak bertanya kepada suaminya, melainkan ikut dalam dialog si iblis dan mengambil keputusannya sendiri. Ayat 1-6. Yang ketiga, dari mana dosa itu masuk merusaknya? Yaitu dari kompromi mereka dengan iblis. Mereka tidak tegas menolak kehadiran iblis dan membiarkan diri mereka diperdaya oleh iblis melalui logika dan keinginan daging mereka. Maka akibat rusaknya hubungan suami istri itu terjadi. Ayat 7-13. Dan akibatnya, yang pertama ada kekecewaan yang begitu besar. Setelah Adam dan Hawa makan buah terlarang, akibat pertamanya adalah kekecewaan yang begitu besar. Karena bukannya mereka merasa menjadi seperti Allah, seperti yang dipromosikan iblis. Tetapi malah mereka ditenggelamkan oleh perasaan malu yang sangat mendalam. Yang kedua, akibatnya ada ketakutan yang besar. Akibat berikutnya, rasa takut. Adam dan Hawa istrinya itu bersembunyi dari Allah. Ketika Allah memanggil, di manakah engkau? Anda berkata, aku takut, dan mereka bersembunyi. Dan yang ketiga, ada pengelakan tanggung jawab yang besar. Adam terus mengelak dari tanggung jawab dengan menyalahkan istrinya, yaitu Hawa. Di ayat 12 tadi. Dan pada gilirannya Hawa pun menyalahkan si ular. Di ayat 13. Bahkan ironisnya, Adam sendiri menyalahkan Tuhan. Baik Adam maupun Hawa tidak bersedia memikul tanggung jawab atas perbuatan dosa mereka. Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku makan. Secara tidak langsung, dia juga menyalahkan Tuhan. Dan konsekuensinya, mereka harus menanggung penderitaan atau susah payah dalam menjalani kehidupan, bahkan harus terusir dari Taman Eden. Maka saudara, berdasarkan firman Tuhan ini hendak menegaskan bahwa hubungan suami istri adalah hubungan yang sakral yang dipersatukan Tuhan. Karena itu, peliharalah dan hiduplah kudus dengan pasangan Anda. Bahwa jangan biarkan dosa masuk merusak hubungan suami istri. Hiduplah saling menghormati, mengasihi sebagaimana peran dan tanggung jawab masing-masing. Dan yang ketiga, ketika masing-masing berbuat salah dan dosa, maka dosa jangan ditutupi, jangan disembunyikan apalagi dibiarkan. Melainkan datanglah dengan penuh kejujuran bersama-sama kepada Tuhan. Dan akuilah
dan tinggalkanlah dosa itu, serta kembalilah untuk hidup setia dengan pasangan Anda sampai maut memisahkan. Ingat, ketika suami menyakiti, melukai istrinya atau suaminya, sesungguhnya yang terluka dan tersakiti adalah diri mereka sendiri. Karena itu mari jangan biarkan dosa merusak hubungan rumah tanggamu, dan mari jangan Anda tertipu lagi. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Mampukan kami sebagai keluarga Kristen atau rumah tangga Kristen hidup dalam kehidupan pasangan yang betul-betul menjaga akan wibawa rumah tangga yang Tuhan beri, dengan kami hidup kudus, dengan kami hidup saling mengasihi untuk memuliakan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.